cenderungnya emosimu lagi nggak terlalu stabil nih. Kadang bisa excited banget, tapi satu sisi bisa yang sama sekali nggak mood. Halo, ketemu lagi dengan saya dalam Pick a Card. Kali ini kita lihat yang general dulu ya. Nanti sebelum memilih, tarik nafas dulu. Nanti saya kasih waktu buat kamu untuk memilih. Kartu pertama, kartu kedua, kartu ketiga. Oke. Untuk yang memilih kartu pertama, ada The Earth Mother. Ini sama dengan kartu biasanya tuh The Empress. Jadi bermakna tentang kesuburan, tentang kemakmuran. Jadi buat kamu yang memilih milih pertama ini, siap-siap untuk menerima apa yang sudah kamu kerjakan sebelumnya. Jadi udah bisa kelihatan tuh hasilnya, apapun itu gitu. Sudah bisa terlihat kalau hasil kerja kerasmu itu mulai berbuah. Jadi selamat ya buat yang milih nomor 1 tadi. Untuk yang milih kedua ada Six of Pentacles. Ini hubungannya sama emosi, sama mood. Jadi yang milih kedua tadi, cenderungnya emosimu lagi nggak terlalu stabil nih. Kadang bisa excited banget, tapi satu sisi bisa yang sama sekali nggak mood. Jadi coba dicari tahu kenapa ya mood saya nih bisa nggak imbang nih. Kenapa mood saya gampang banget nih swingnya, gampang banget nih berubah-berubah. Oke, sementara untuk yang milih kartu ketiga, wow, ada The Lady and the Road. Ini The Lover. Jadi buat yang milih kartu yang ini, di minggu ini kamu bisa dikelilingi oleh orang-orang yang punya visi misi yang sama, yang saling support, saling mencintai gitu ya, saling menyayangi. Mungkin nggak hubungannya sama relationship, mungkin juga. Jadi bisa bertemu dengan seseorang yang bisa bikin kamu lebih nyaman, kamunya happy, dan kamunya jadi lebih semangat buat menjalani hari-hari kamu gitu. Oke, itu tadi buat yang general. Sekarang kita masuk untuk pick a card karir. Silakan dilihat dulu kartu yang mana yang lebih ketarik buat kamu. Ini kartu pertama, kartu kedua, kartu ketiga. Oke. Untuk yang memilih kartu pertama ada Two of Wands. Jadi di sini kalau dari sisi karir, kamu punya job desk yang bisa dibilang sebenarnya nggak terlalu baru. Jadi job desk ini cenderungnya memang sudah menjadi tanggung jawabmu sebelum-sebelumnya. Jadi tinggal dijalani dengan lebih berdedikasi, dengan lebih konsisten lagi. Karena meskipun kesannya kayak nggak ada tantangan yang baru gitu ya, nggak ada tantangan lagi, tapi
tetap cukup krusial, tetap cukup diperlukan oleh perusahaan tempat kamu bekerja. Kalau yang berwira swasta gimana? Sama aja. Jadi di sini kamu dituntut untuk bisa tetap bertanggung jawab dengan job desk, dengan pekerjaan yang memang menjadi tanggung jawab kamu selama ini. Supaya semua lini berjalan dengan apa adanya, berjalan seperti biasa. Oke, sementara untuk yang milih kartu kedua, Knight of Artemis. Ini kalau di kartu tarot yang lain itu Sword ya, ini Artemis. Nah, untuk yang milih kartu kedua, kamu cenderungnya akan bertemu dengan orang yang punya kesibukan di bidang yang sama dengan kamu, yang kamu geluti nih selama ini. Jadi kamu bisa saling tukar pendapat, kamu bisa diskusi tentang bidang yang memang sama-sama kalian tekuni. Ini nggak sekedar teman teman kantor gitu ya, atau rekan bisnis kamu, tapi bisa berhubungan juga dengan orang lain yang nggak ada hubungannya sama kantor kamu gitu. Jadi kayak misalnya ketemu di suatu tempat gitu ya, atau habis Zoom meeting bareng gitu ya klien. Jadi di sini lebih ke orang yang mungkin sudah kenal tapi belum terlalu dekat gitu. Nah, sekarang bisa lebih dekat karena kalian punya kesamaan tadi, kesamaan hobi, kesamaan skill yang bisa saling support satu sama lain. Oke, sementara untuk yang memilih kartu ketiga ada Three of Artemis. Sama tadi, Three of Swords. Ada hal yang bikin kamunya kecewa nih. Kecewanya tuh bisa jadi kamu dikasih kerjaan tapi mendadak. Kamu dikasih kerjaan tapi saat kamu ngejalanin hasilnya tidak sesuai sama yang diinginkan sama atasan kamu. Atau kalau kamu yang wira swasta, bisa jadi kamu juga nggak sesuai nih, nggak merasa srek dengan hasil yang terjadi gitu. Jadi muncul kekecewaan, muncul kerasa, aduh kenapa gini ya gitu. Jadi coba dianalisa, diintrospeksi, tapi jangan terlalu menyalahkan diri sendiri terlalu lama, atau juga nyalain orang lain gitu. Jadi kecewanya di sini soalnya bisa jadi juga berhubungan sama rekan kamu gitu ya, dengan teman bisnis kamu gitu. Jadi aduh kok dia gini ya, padahal sebenarnya aku maunya begini loh gitu. Jadi tadi coba kontrol, jangan kecewa berlarut-larut. Itu untuk karir. Sekarang kita masuk ke percintaan. Buat yang lajang dulu ya. Silakan dipilih mana kartu yang ketarik buat kamu dari ketiga kartu ini. Kartu pertama, kartu kedua, atau kartu ketiga. Oke. Yuk, kita lihat untuk yang kartu pertama. Ada Page of Wands. Untuk yang pilih kartu pertama, kamu cenderungnya sebenarnya bukan nggak mau sih untuk cari pasangan, tapi kamunya sendiri masih belum memikirkan ke arah sana secara serius. Jadi masih yang cenderung nyaman sama dunia kamu, terutama sama pekerjaan. Jadi maunya tuh fokus dulu di kerjaan, karirnya menanjak dulu, punya posisi dulu, punya bekal dulu gitu ya, punya kepedean untuk deketin gitu, deketin. Nah,
lawan jenis, deketin calon pasangan gitu. Jadi yang kamu fokusin, yang kamu utamain lebih ke pekerjaan kamu. Sementara untuk yang memilih kartu kedua, nah ada Seven of Pentacles. Di sini hubungannya sama finansial. Jadi salah satu hal yang menakutkan buat kamu itu seputar keuangan. Gue sendiri aja masih belum bisa beli ini itu gitu ya. Gue sendiri aja masih yang kadang miss nih gitu. Gimana kalau nanti udah punya pasangan gitu. Jadi materi itu menjadi salah satu hal yang membuatmu menunda atau belum kepikir untuk jadi pasangan. Makanya jadi masih yang lajang terus nih gitu. Jadi usahakan untuk jangan terlalu mengkhawatirkan gitu. Oke, ini yang kedua. Sementara untuk yang ketiga sama nih, Eight of Pentacle juga. Bedanya gini, kalau yang kedua tadi lebih ke aku gitu ya, lebih ke diri sendiri. Sementara kalau yang ketiga ini lebih ke orang luar, lebih ke calon pasangan. Jadi kamu menilainya salah satu hal yang jadi listmu tuh dia posisi atau kondisi keuangannya kayak gimana ya gitu. Jadi kamu memasukkan tentang materi itu menjadi salah satu kriteriamu untuk mencari pasangan. Gitu. Dia tinggal di mana ya, dia kerjanya apa ya, gitu. Dia punya apa ya. Jadi lebih ke materi itu menjadi salah satu yang bikin kamu masih milah-milah nih gitu, masih belum cepat untuk menentukan mau sama yang mana gitu, karena tadi ini masih jadi bahan pertimbangan kamu. Oke, itu buat yang single. Sekarang kita masuk pick a card untuk yang berpasangan. Seperti tadi, atur nafas, pilih dari ketiga kartu ini mana yang ketarik buat kamu. Kartu pertama, kedua, atau ketiga. Oke, sudah. Kita lihat untuk kartu pertama. Ada Age of Pentacles, hubungannya sama perasaan, hubungannya sama emosi. Jadi kamu tuh cenderungnya tidak mudah untuk terbuka nih sama pasangan. Jadi apa-apa tuh kadang disimpan sendiri. Tapi saat emosimu lagi meluap-luap, itu bisa yang hal-hal yang udah ditumpuk tadi tuh toto keluar gitu. Jadi untuk yang milih kartu pertama, coba lebih ekspresif, lebih keluarin apa yang memang jadi ganjalan kamu nih. Jadi minggu ini cenderungnya kamu punya ganjalan, tapi belum diungkapin nih ke pasangan. Jadi gimana caranya kamu cari waktu buat sama-sama enak, buat ngomong yang menjadi ganjalan kamu, buat ngomong dari hati ke hati, supaya masalahnya nggak berlarut-larut. Sementara untuk yang milih kartu kedua, Mayor Arcana, The World Tree. Di sini minggu ini so far bisa dibilang aman terkendali, nggak ada masalah yang terlalu berarti. Jadi so far hubungan kalian aman-aman aja, baik-baik aja, lagi manis-manis aja gitu ya. Jadi jangan coba memancing emosi pasangan juga gitu. Jadi yang milih nomor 2 lagi aman nih hubungan. Nah, sementara untuk yang milih kartu ketiga,
ada Ten of Wands. Di sini hubungannya sebenarnya sama sesuatu yang menjadi beban. Nah, beban di sini bisa banyak nih. Bisa kamu sebenarnya merasa keberatan dengan apa yang dilakukan sama pasangan, tapi satu sisi kamu juga tahu kalau itu menjadi kesenangan atau menjadi pilihan dari pasanganmu. Yang ada kamu jadi serba salah, mau ngelarang, nanti dia marah gitu ya, tapi nggak ngelarang. Kamunya gitu ada beban tersendiri gitu. Beban di sini bisa mengarahnya tuh ke kecemburuan sebenarnya gitu. Kamunya merasa insecure, kamunya merasa kok pasangan bisa begini gitu, sementara kamunya nggak. Jadi di sini coba belajar untuk lebih dewasa. Hal-hal yang sebenarnya nggak perlu jadi beban, jangan dijadiin beban gitu ya. Jadi dibawa santai aja gitu, dibawa enjoy. Jangan merasa terbebani. Kamu mesti percaya sama pasangan. Kalau pasangan bisa diandalkan, bisa dipercaya, jadi jaga juga pikiran kamu. Jangan merasa terbebani. Itu kunci buat yang milih kartu ketiga. Oke, demikian tadi untuk pick a card minggu ini. Semoga banyak yang resonate untuk kalian. Buat yang baru gabung, jangan lupa subscribe, like, dan tinggalkan komen. Terima kasih.